Halo sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan mengenal fitur daripada input parameter range scalper part 4 ya. Ini kita belajar kepada bagian indikator setting. Di sini kita akan belajar mengenai indikator setting selain daripada strategi lainnya. Jadi range scalper di sini adalah robot trading yang memang memiliki berbagai pilihan strategi lainnya selain daripada strategi untuk scalpingan. Nah, memang defaultnya range scalper merupakan robot scalping ya. Tentunya strategi scalping ini lebih sesuai kepada strategi mengenai price action ya. Artinya sebuah tren berdasarkan kekuatan daripada pergerakan harga itu sendiri tanpa indikator. Jadi karakternya adalah price action. Jadi ketika terjadi pergerakan harga yang cepat dalam jangka berapa pip itu akan dinilai ya. Itulah rising pip. Nah, di sini kita akan belajar ke strategi lainnya. Mungkin sahabat trader ingin strategi yang lainnya, misalnya ingin menggunakan strategi hedging. Strategi hedging lebih disarankan kepada strategi di pergen. Nah, oke, kita lanjut saja. Kemarin kita di bagian part 3 sampai di bagian use pip price strategi sama dengan true ya. Nah, ini merupakan strategi untuk scalpingan sebenarnya ya. Use pip price strategi sama dengan true. Rising pip filter, artinya di sini kalau dibikin true, jadi kalau false jadi gini. Kalau tanpa ada filter rising pip, maka tidak ada filter trend. Artinya kalau hentakan ke atas berarti buy, hentakan ke bawah berarti sell. Nah, kalau udah pakai filternya, meskipun ada hentakan ke atas itu buy, namun trennya tren penurunan, maka tidak diambil posisinya ya. Artinya menunggu adanya hentakan yang sesuai dengan trend majornya. Nah, ketika hentakan ke bawah bearish, maka barulah akan dibuka sell-nya. Atau sebaliknya, jika trennya sedang kenaikan meskipun ada hentakan turun ke bawah, nggak akan dibuka sell. Menunggu adanya hentakan kuat ke atas untuk dibuka buy, karena trennya adalah uptrend ya. Itu. Nah, ini rising pip distance merupakan jarak pip, artinya sebuah candle yang terbentuk jaraknya 3 pip. Nah, di sini ditempuh dalam waktu 2 detik gitu ya. Nah, kalau itu tercapai maka akan dibuka, baik itu hentakan ke atas buy atau hentakan ke bawah adalah sell. Nah, kita di sini berganti strategi ya. Untuk berganti strategi yang kita ingin nonaktifkan gampang ya. Use pip price strateginya kita bikin false. Nah, kita akan berganti ke bagian use tracking strategi sama dengan true. Nah, di sini use tracking strategi bisa dikatakan strategi yang bukan untuk scalping ya, buat trending ya. Tentunya biasanya pakai stop lossnya lebih besar ya. Stop lossnya udah nggak lagi 15 pip, 25 pip. Nah, itu bisa stop loss dengan 50 pip, 75 pip, 100 pip ya, bahkan tanpa stop loss ya. Nah, di sini cara pemahamannya begini. Use tracking strategi artinya di tracking. Robot akan menghitung, men-tracking terjadinya sebuah tren penurunan. Nah, kalau memang sudah berhenti tren penurunannya, terjadinya sebuah tren kenaikan, pas naik barulah buy. Bisa dikatakan ini termasuk tren reversal ya, namun dengan pola tracking. Di tracking lah. Nah, di sini trennya juga agak sedikit lama ya. Dia akan menghitung tracking bar count-nya 5 bar. Artinya terjadi 5 bar sebelumnya penurunan, setelah 3 bar ada kenaikan baru dia buy. Atau sebaliknya ya, jika ada tren kenaikan 5 bar lalu terjadi tren penurunan 3 bar maka sell. Jadi artinya di sini masih price action ya, tidak menggunakan indikator untuk strategi reversal ya. Biasa tergantung di sini mau dibikin misalnya tunggu dulu aja sampai misalnya 45 bar ya, 45 bar penurunan sell ya kan. 45 penurunan downtrend, ketika terjadi kenaikan 3 bar, 3 sampai 5 bar maka buy. Jadi seperti itu ya. Itu adalah kalau kita ingin menggunakan strategi tracking strategi, itu dia. Defaultnya adalah per 5 bar ya. Ini kita bikin true ya. Yang use rising pip-nya kita matikan, jadi kita nggak menggunakan rising pip. Kita ingin berubah menggunakan use tracking strategi. Bisakah diaktifkan dua strateginya? Bisa ya. Jika salah satu tercapai maka akan dibuka order, namun ya tujuannya beda-beda. Kalau yang pip price strategi adalah untuk
scalping. Nah, kalau yang use tracking strategi bisa juga averaging ya. Menunggu misalnya 75 pip ya. Terjadi penurunan 75 pip, terjadi kenaikan 3 sampai 5 pip, buy di bawah. Ya. Cocok ini sebenarnya untuk yang tracking ini cocok untuk yang pola averaging misalnya ataupun hedging ya gitu ya. Oke. Di sini defaultnya 55 bar ya. Oke. Ini kita matikan lagi. Yang tidak ingin kita gunakan tinggal di false aja ya. Use paper strategi false misalnya ya. Use tracking strategi false. Nah, sekarang kita berganti di use quiet strategi. Nah, di sini strategi ini bisa dikatakan strategi volatil ya. Dia akan melihat sebuah kesenyapan, artinya sebuah 7 bar ya, akan dihitung 7 bar candle yang bisa katakan quiet bar count itu gini. Ada 7 candle yang setway, artinya trennya itu cenderung kepada kecil-kecil ya, tidak dia tidak begitu besar. Nah, terjadi ledakan, dar. Nah, begitulah ya, artinya tiba-tiba dari sepi bergerak ke atas ya. Nah, use quiet strategi ini biasanya kepada sebuah volatilitas ya, bagi yang suka volatil kayak seperti news, berita atau macam-macam misalnya, teman-teman tradingnya saya mau trading nanti ketika jam-jam overlap antara London dan Amerika misalnya ya. Nah, itu cocok nih yang ledakan begini. Dia nggak lagi menghitung tren ya, karena sebuah ledakan kadang itulah dianggap sebuah tren yang sesungguhnya. Jadi adanya kepanikan ya, panik beli, panik sell ya, seperti itu ya. Tujuannya adalah mendeteksi adanya sebuah volatilitas, artinya sebuah spike, terjadi pergerakan harga yang mendadak ya, itu dia. Ini bisa diukur daripada candlenya ya, adanya kesenyapan selama 7 candle. Nah, bisa dirubah ya. Itu. Kalau kita akan gunakan true ya, use quiet strategi semua dengan true. Jika teman-teman ya tentunya memiliki misalnya menggunakan pending order ya, misalnya ketika ada signal, nah bisa menggunakan pending order, buy stop, sell stop. Nah, di sini ya kita bisa rubah ke bagian trading manager. Use instant order sama dengan false, use OCO order sama dengan true. Nah, ini bisa ya. Jadi ketika menggunakan pending order, menggunakan use OCO order, di sini adalah order cancel order, artinya akan dibuka 2 pending ya. Akan dibuka 2 pending, buy stop dan sell stop. Nah, kalau satu terkena, yang satunya akan di cancel ya, biasanya begitu. Jadi masing-masing ini kita sudah menyediakan berbagai strategi sebenarnya ya, berbagai strategi. Nah, kita sudah pahami mengenai strategi use quiet strategi ya, sebuah strategi spike strategi sebenarnya, sebuah strategi yang memang mengidentifikasi dari kesunyian tiba-tiba terjadi ledakan gitu ya. Oke, di sini use bouncy strategi. Nah, kalau bounce ini adalah pantulan ya, pentalan ya, sebuah pentalan. Nah, jadi gini, tiba-tiba harga begitu kuat menghentak ke bawah, tiba-tiba tidak bisa tembus ke bawah. Nah, dia mental. Nah, waktu mentalnya itu ya, itu akan diambil. Nah, kalau dari atas ke bawah tiba-tiba nggak tembus, dia mental naik ke atas seperti bola bekel ya. Seperti itu ya. Nah, dari atas ke bawah, mental ke atas buy ya. Dari bawah ke atas, mental lagi ke bawah sell. Nah, itulah menggunakan pola bouncing ya, bouncy strategi gitu ya. Nah, di sini dihitung daripada 15 candle ya. Nah, di mana bedanya? Hentakannya ya, teman-teman ya. Di sini adalah 15 candle yang gerakan cukup cepat, ya kan, cepat, artinya dalam hitungan ya tergantung time frame-nya. Namun dia melebihi daripada kebiasaan sebelumnya, artinya ada sebuah kecepatan harga selama panjang 15 candle dan tiba-tiba tidak lagi tembus ya, nggak tembus. Kalau nggak tembus ke bawah dia mantul ke atas buy, kalau nggak tembus ke atas dia mantul ke bawah sell ya. Ini ya kita bikin true. Apakah bisa diaktifkan semua? Bisa saja ya, bisa saja ya, untuk mempercepat. Wah, pannya agak lama ya, memang kan nunggu pantulan ya, nunggu 15 candle. Kalau dia nggak mantul tembus, tunggu lagi sama dia ya, ditunggu lagi seperti itu ya. Jadi memang untuk mempercepat strategi open posisi ya, bisa mengaktifkan berbagai strategi lainnya ya, seperti itu ya. Namun disarankan ya menggunakan satu strategi saja ya, dipahami dulu. Nah, lalu di sini menggunakan
Nah, ini untuk hedging, biasanya hedging cukup bagus ya. Hedging untuk di pergen ini cukup bagus. Termasuk ini masuk pola reversal ya, di pergen strategi ini masuk dengan pola reversal. Misalnya kita ingin melakukan sebuah strategi hedging kah ataupun trending kah, boleh saja sih ya. Nah, ini kita aktifkan ya. Ini menggunakan MACD ya, divergent threshold, artinya sebuah persimpangan atau selisih ya. Selisih sebuah antara indikator dan harga ya. Value adalah 0,013, yaitu kurang lebih ya 13%. Selisih seperti itu ya. Kalau ingin menggunakan strategi MACD menggunakan pola divergent, nah di sini thresholdnya adalah kurang lebih seperti ini ya, 0,013, bisa juga 0,53. Kalau saya lebih suka biasanya tradingnya menggunakan 0,53 biar nggak terlalu agresif ya. Artinya persimpangannya antara tren, misalnya gini, tren harga sedang meninggi indikator, namun masih dia sudah menurun, terjadi sebuah perbedaan 50%, artinya memang itu kemungkinan sudah oversold atau overbought. Nah, disitulah kita akan mengambil posisi yang lebih baik. Kalau terlalu sedikit persimpangannya, selisihnya, sudutnya ya bisa katakan masih trennya masih begitu kuat. Tapi kalau udah terjadinya persimpangannya cukup besar, artinya 53% perbedaannya, nah itu ketika dia balik kita asumsikan terjadi reversal harga, pembalikan harga atau tren telah berhenti ya, gitu ya. Bagi yang menggunakan MACD ya, divergensi, di sini menggunakan divergen MACD. Oke, kalau ingin menggunakan use round strategi sama dengan true, nah di sini round number, jadi sebuah strategi yang menghitung sebuah pergerakan harga. Nah, jadi gini, sistem akan menghitung jika bisa katakan gini ya, ketika robot itu aktif dibikinlah sebuah pivot point ya. Ketika harga turun 50 pip ya, 50 pip atau 60 pip di sini ya. Nah, ketika harga turun 60 pip maka di sell gitu ya. Kalau harga naik 60 pip maka di buy. Ini dia menghitung sebuah perputaran ya. Jadi dibikinlah sebuah tren di analisa berdasarkan permulaan bersama ya. Ayo, ya kan, level 0. Kalau dia naik, berhasil naik 60 pip, nah itulah dianggap tren kenaikan. Kalau dia berhasil turun ke 60 pip, maka di sell ya. Itu. Ya, kalau ingin menggunakannya dibikin terus saja ya. Ini bisa diaktifkan lain-lain juga ya. Kalau ingin mengaktifkan menggunakan strategi round number, nah ini termasuk strategi yang memang cukup slow, namun dia follow trend ya. Ini cukup bagus sebenarnya ya. Cukup bagus untuk mengaktifkan pola trading. Di sini juga ada sebenarnya di dalam trading manager ya. Sorry, di bagian, nah ini dia. Di bagian trading manager, di bagian use martingale order true ya. Biasanya kalau martingale biasanya nggak pakai stop loss ya. Di sini stop lossnya 0. Nah, biasanya round number ini menggunakan apa namanya, strategi hedging seperti itu ya. Nah, bisa nggak round numbernya dibalik? Bisa saja. Nah, round number ini begini. Ini kan follow trend ya. Kalau dia normal ini follow trend ya. Round number ini kalau kita cek di sini ya. Use round number true. Round level pip 60, artinya harga sudah naik 60 pip. Di buy, itu follow trend. Nah, bisa saja saya ingin harga sudah menembus misalnya 160 pip. Ya. Jadi ketika sudah harga kenaikan sampai 60 pip, bukan di buy tapi di sell. Nah, dengan cara bagaimana? Dibalikin ininya, signalnya. Reverse signal. Ya, gunakan misalnya averaging di bagian sini trading manager, di bagian trading manager martingale distance ya. Itu dia. Use martingale order sama dengan true. Use martingale order sama 3, artinya 3 order martingale ya. Mau averaging juga bisa sebenarnya dengan scalper. Lalu martingale distance-nya misalnya martingale distance-nya per 25 pip ya. Terjadi apa namanya? Minus 25 pip akan dibuka lagi order berikutnya ya. Ini kalau ingin digunakan use martingale order ya. Teman-teman, ini tergantung tujuan strateginya ya, seperti itu. Oke ya, ini round number. Defaultnya adalah 60. Artinya harga telah menempuh 60 pip, kalau naik di buy, kalau turun di sell ya. Itu tujuannya. Oke, ini kita close saja kalau nggak digunakan. Lalu berikutnya use zigzag strategi. Nah, ini cukup bagus ya, zigzag cukup bagus di emas di M30 ya. Di M30 zigzag strategi cukup bagus ya. Nah, seperti itu. Ya, nah zigzag ini sama ya. Di sini adalah zigzag interval. Jadi kurang lebih
ada 300 tick dulu ya. Per 300 tick akan dianalisa ya. 3 tick masuk, dianalisa, lalu kedalaman zigzagnya 30 bar dan deviasinya 5% dan stepnya per 3% step seperti itu ya. Nah di sini bisa rubah-rubah bagi yang suka zigzag ada juga ya. Jadi kalau zigzag itu ya reversal juga setelah nanti adanya lower low ya, lower low lalu higher high, tiba-tiba higher high-nya nggak lagi berlanjut, sudah terbentuk lagi mulai udah nggak berlanjut ya. Biasanya zigzag kalau nggak berlanjut dia kosong dulu, nanti kalau udah semakin ke bawah akan terbentuk lagi lower low lalu higher high seperti itu ya. Jadi memang ini bisa katakan zigzag ini tren reversal. Jadi kita mulai nge-sell ketika tren kenaikan berhenti dan mulai nge-buy ketika tren penurunan berhenti. Nah biasanya juga dipakai untuk strategi averaging, jadi membeli di bawah ya, cukup bagus juga zigzag ya. Membeli di bawah dipakai juga biasanya untuk strategi martingale. Nah orang strategi martingale kadang nggak mereka tidak mau menunggu ya, ngasal aja. Jadi ketika robot ditarik ke chart langsung open posisi itu bahaya sekali karena kita sedang menahan posisi. Nah lebih bagus membeli di bawah, toh kalaupun harga turunnya nggak terlalu ekstrim karena kita sudah melewati ratusan pip ya. Kita membeli di bawah, toh kalau averaging pun kita menggunakan martingale order masih asumsinya masih bisa ada lebih mudah di covernya ya. Ini dia. Bisa zigzag digunakan untuk averaging, bisa juga untuk trending ya. Untuk di emas SAU biasanya saya gunakan di M30 khususnya ya, menggunakan use zigzag strategi true ya. Ini sudah bisa untuk digunakan di emas ya, seperti itu. Dan juga harus ada limitasinya sebenarnya. Kalau untuk emas ya kita batasin ya, meskipun nggak pakai stop loss ya, kita bisa tanpa stop loss sebenarnya, namun kita bisa membatasi ini. Di sini kita bisa membatasi namanya order expire ya. Kita bisa membatasi sebuah order kita dengan membatasi dengan expire. Jadi ketika sudah berapa menit maka akan terclosing. Nah, jadi teman-teman bagi yang trading di gold ya, tentu kan gold itu memiliki volatilitas cukup tinggi ya. Nah, meskipun tanpa stop loss ya teman-teman, saya sih lebih suka melimitasi dengan batasan waktu ya. Contoh, kita nggak pakai stop loss, menggunakan strategi zigzag misalnya ya, menggunakan martingale ya kan. Nah tetap saja disarankan kita ada kondisi stop loss ya, order expiration menit di sini. Artinya sebuah order yang akan expire dalam hitungan menit. Misalnya kalau satu hari kan 1440 menit. Nah misalnya saya ingin naruh di 240 menit, artinya 4 jam ya. Atau mungkin 900 jam, 900 menit lah ya. Ini, jadi nggak sampai ya kurang lebih berapa ya hitungannya nih. Anggaplah 800 menit lah ya. Misalnya 20 jam lah. Anggaplah 20 jam. Setelah 20 jam mau profit mau loss, maka robot akan meng-closing ya menggunakan order expiration menit di situ ya. Oke, nah masing-masing bisa disesuaikan dengan tujuannya. Nah di sini strategi yang kami sediakan memang ada banyak tujuannya. Nah tujuan yang utama adalah untuk optimisasi ya, artinya sistem platform akan mencoba selain strategi scalping menggunakan rising pip, bagaimana kalau menggunakan strategi lainnya? Bagaimana dengan stop loss yang lebih besar? Bagaimana dengan stop loss yang tanpa stop loss? Bagaimana dengan menggunakan expire order ya kan? Bagaimana dengan menggunakan itu akan dicoba. Nah disinilah kami menyediakan sebuah potensi, tidak berbeda dengan robot-robot lain ya teman-teman. Robot-robot lain itu berapa bulan bagus, setelahnya nggak ada setelahnya gagal itu akan dibuang ke tong sampah, recycle bin. Nah beda dengan robot kami ya. Robot kami bisa disesuaikan dengan tujuan masing-masing strateginya. Ada yang suka dengan averaging ya, ada suka dengan trending, ada suka switching, macam-macam lah. Dengan adanya berbagai strategi ini, maka sahabat trader bisa mendesain berbagai strategi yang diinginkan ya. Seperti itu. Oke, berikutnya use pivot strategi. Nah, bagi yang ingin menyukai pivot point, yang suka pivot point, artinya ketika harga di atas pivot point berwarna kuning ya, di atas pivot point. Di sini kalau kita lihat juga sudah ada sebenarnya. Ini dia. Ini PP ini pivot point. Nah, kalau di robotnya yang warna kuning ya, masing-masing berbeda sedikit time frame-nya karena memang ada pivot itu bisa menggunakan hitungan hari, 4 jam, ya beda-beda ya, tapi intinya adalah hitungannya sama. Nah, PP inilah pivot point adalah
harga kesetimbangan harga tengah ya. Jadi kalau harga itu cenderung seperti ini ya. Dan saat ini Euro USD sudah berada di bawah pivot point. Nah ini nih ya, di bawah pivot point. Nah disinilah posisinya sell nih. Jadi pivot point juga dari robot dari H4. Ketika harga mengcross pivot point itu sell potensinya, atau mengcross misalnya posisinya posisi S1-nya support 1 juga sell ya, atau sebaliknya ketika nanti harga mengcross pivot point apa namanya di sini yang support 1 yang kita coba klik dulu. Ini dia pivot point ini, strategi pivot. Ya, itu kan. Nah, ini dia ya. Sampai dengan R4 sebenarnya di sini ya. Ini time frame-nya M5 jadi lebih kecil. Nah, jadi inilah pivot point. Ini ketika harga jatuh di bawah pivot point, maka akan dibuka posisi sell ya. Baik itu crossing di S1, S2, S3 ya. Intinya ketika harga tembus di bagian pivot point akan sell. Sebaliknya jika harga di atas pivot point dan tembus di level R1 atau di bawahnya ini juga akan posisinya buy ya. Itulah strategi pivot point dalam range scalper. Jadi bagi yang suka strategi pivot point bisa juga menggunakan strategi pivot point yang diberikan oleh range scalper ya. Di sini sudah ada ya. Ya. Ini dia, true ya. Nah, pivot point ini bisa diatur. Yang ini yang kuning-kuning dari robot, kalau yang hijau ini dari indikator ya. Nah, ini bisa disesuaikan. Biasanya pivot point adalah daily. Nah, ini dia. One day. Itu dia. Pivot time frame-nya one day. Artinya pivotnya akan dihitung berdasarkan time frame daily ya. Seperti itu. Nah, di sini pivot change persen. Artinya setiap tren akan dihitung minimal kurang lebih 3% atau 0,3% kenaikan untuk forex ya, tergantung pergerakan masing-masing per instrumennya ya. Untuk forex biasanya 0,3% sudah cukup tinggi, artinya ketika harga sudah mengcross di bawah pivot point artinya potensinya sell, tapi ditunggu sampai terjadi perubahan tren. Misalnya kita ingin berubah, udah Pak misalnya 0,07 saja Pak, 0,07% perubahan, kalau di bawah harga pivot sell ya, kalau di atas harga pivot adalah buy. Seperti itu ya bagi yang ingin menggunakan tren breakout. Biasanya pivot point ini menggunakan strategi breakout system ya. Kalau ingin digunakan true, kalau tidak ingin digunakan false. Itu. Oke ya. Nah, ini ada filter trennya ya. Jadi untuk buy harga harus di atas MA50. Untuk sell di bawah MA50 ya. Seperti itu. Nah, di sini dihitung daripada pergerakan ketika harga mengcross pivot point-nya, di situ dihitung daripada 3 bar. Artinya ketika tren itu mengcross, apakah dia stabil down, kalau stabil buy, kalau stabil ke atas kalau stabil ke bawah buy, sell, kalau stabil ke atas buy ya. Seperti itu. Nah, di sini trend VIP-nya kekuatannya dihitung juga sama. Intinya adalah cross up, cross down maupun breakout ya. Untuk yang pivot point biasanya follow trend itu. Nah, custom strategi di sini bisa di request ya, bisa di request. Pak, saya ingin menggunakan misalnya indikator bawaan saya, bisa nggak ya? Bisa saja, khususnya untuk yang MT4, MT5 bisa ya. Nah, untuk trading hours di sini adalah sesi ya. Pastikan ada 2 sesi di sini. Pembagian. Jadi kita bisa memotong-motong pembagian. Misalnya di sesi pertama dari 0,5 sampai dengan misalnya 5 jam lah ya, 10 di sini ya. Ingat ini, pemotongannya 2 sesi ya teman-teman. Ini harus bertingkat ya. Ini berlanjut ya. Berlanjut ya, atau bisa disamakan juga bisa ya. Misalnya, Pak, saya ingin mulai trading di jam 5 GMT 4 ya, lalu sampai dengan 10 GMT 3 ini ya. Jadi cara hitungnya gini, biasanya jam daripada broker biasanya menggunakan GMT 3, sedangkan Indonesia GMT 7. Berarti selisih 4 jam ya. Kalau di sini GMT 3-nya 5 tambah 4 jam saja, berarti jam 9 pagi ya. Kalau kita ingin trading, robot ini akan trading di limitasi sesi jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi GMT 3. Berarti kalau di Indonesia jam 14, jam 2, berarti jam 9 pagi di Indonesia sampai dengan jam 2 sore ya. Lalu istirahat misalnya ya. Sesi berikutnya mulai jam 15 sampai dengan jam 23. Seperti ini ya. Ya, perhatikan pembagian sesinya. Boleh nggak disamakan ya? Boleh saja ya. Kalau kita ingin
tidak ada artinya hanya satu sesi jadinya ya, kayak gini teman-teman ya. Bisa, jadi kita nggak pecah sesinya, sama saja artinya robot hanya trading di jam 15 sampai jam 10 ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini order expire menit ini adalah kita melimitasi order, jadi kita bisa robot akan cek ya, pokoknya setiap order yang sudah dibuka 800 menit close, mau profit mau loss, cut loss, cut profit, seperti itu ya. Sorry, seperti itu. Oke, trading day di sini mungkin teman-teman, saya nggak mau trading di hari Jumat, bisa. Saya nggak mau trading di hari Senin, bisa ya, tinggal di post aja ya. Ini ya, jadi trading hanya di hari Selasa, Rabu, Kamis, bisa ya. Oke, cukup sekian teman-teman, kita sudah belajar di part 4 seluruh daripada input parameter range scalper ya. Mungkin di sini kita sedikit backtest untuk range scalper. Nah, untuk defaultnya ini ya teman-teman bisa mencobanya di time frame M5 ya, Euro USD defaultnya nih ya, Euro USD M5. Kita bisa tes. Nah, jadi tentunya sebelum melakukan ke akun real kita harus mencobanya di backtest dulu ya, karena masing-masing strategi punya berbeda karakter. Nah, disarankan untuk mendapatkan strategi lainnya disarankan menggunakan optimisasi daripada platform ya. Silahkan tonton video kami yang berhubungan dengan cara optimisasi robot trading. Berarti sudah banyak juga ya video-videonya di internet mengenai cara optimisasi sebuah robot trading. Nah, kenapa kita melakukan optimisasi? Ya tentu kita ingin melihat bagaimana potensi robot ini jika di testing dengan berbagai parameter yang berbeda ya. Karena robot-robot yang lain ya sudah baku, memang mau diapapun sudah nggak bisa, nggak ada alternatif pilihan strateginya. Kalau di scalper masih ada banyak alternatif dan strateginya. Tadi kita sudah pelajari ya. Jadi dengan optimisasi akan dicoba berbagai kombinasi pasangannya ya, akan terbentuklah satu strategi scalping, strategi hedging yang lainnya, strategi averaging lainnya, dan macam-macam ya, trending mungkin atau switching, yang ada banyak sekali potensi pergerakan robot trading daripada perubahan parameternya. Nah, di sini teman-teman sudah memahami potensi range scalper khususnya berbagai multi strategi yang di build ini dalamnya. Oke, bagi yang ingin berkomentar silahkan komen di bagian komentar, kami akan memberikan jawaban. Mungkin bagi ada yang memiliki pertanyaan, dan jangan lupa untuk di-share, di-like, sehingga kami akan memberikan juga video-video berikutnya yang lebih baik. Oke, sampai cukup sekian tutorial kita kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam profit.